Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kesempatan yang luar biasa kita boleh ada di tempat ini. Saat ini kita mau satukan hati, tubuh, jiwa, pikiran kita untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami bersama-sama umat pilihan-Mu Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami tahu semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Pemeliharaanmu nyata bagi kami dari hari ke hari. Saat ini kami bersama-sama akan merayakan kemenangan kami dari hari ke hari. Kami sudah lewati berbagai tantangan permasalahan. Namun saat ini Tuhan kami mau bersuka cita sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya, kami hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus mengendalikan ibadah ini Tuhan. Segala hati pikiran kami Tuhan yang menguasai. Segala tipu daya iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menguduskan kami, melayakkan kami. Kami mau bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Urapi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, terlebih hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Dia selalu ada beserta kita apapun keadaan kita. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita naikkan pujian ini. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Tuhan pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat
Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. segala perkara dapat ku yang menjadi iman kami Tuhan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, percaya Tuhan setia. Haleluya, hanya Yesus, Haleluya. Kau Allah yang setia. Haleluya, aku percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau mulia, ajaib perbuatanmu Tuhan. Haleluya, aku percaya, aku percaya, aku percaya hanya Yesus, hanya Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu kekal untuk selamanya Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan bersuka, kami akan bersorak-sorai, sebab kami memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami siap bersorak-sorai untuk Tuhan. Semua yang siap bersorak-sorai kita mau katakan amin. Haleluya. Saya akan menyapa sekali lagi. Shalom. Di sini ada anak-anak sekolah minggu juga. Shalom adik-adik. Shalom. Kita semua akan memuji, memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia yang termulia. Amin. Boleh kita angkat tangan sama-sama. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, Dia
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah kami percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan kekal untuk selamanya. Bapak Ibu, kalau minggu kemarin saat saya sudah sampai di gereja, tiba-tiba saya dapat kabar kalau bude saya meninggal. Jadi saya belum selesai ibadah langsung pergi gitu ya. Tapi satu hal yang membuat saya bersyukur, ternyata di dalam masa tua bude saya, semua mengenal bude saya dengan kesetiaannya. Bahkan sampai dipanggil Tuhan, saat Bapak Pendeta ke sana ditanyai, "Ibu percaya pada Tuhan Yesus?" Sampai akhir saya percaya sudah masuk surga. Dan itu menjadi kekuatan anak cucu kami, saudaranya. Karena kita tidak tahu seberapa lama Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Bukan hanya karena yang muda nanti umurnya panjang, tidak. Tapi saat Tuhan memanggil kita, kita harus selalu siap. Dan satu hal yang menjadi kerinduan kita, sampai Tuhan memanggil kita nanti, Tuhan tetap mendapati kita tetap setia. Amin. Itulah menjadi kerinduan hati kita. Kita mau naikkan pujian ini, bahkan sampai nanti ku tetap setia kepada Tuhan. Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu.
bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen kita. Menutup Maka ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saudara, saya berharap saudara fokus kepada syair pujian ini sebagai komitmen kita. Saudara tidak usah terpengaruh dengan anak-anak. Mereka punya dunia sendiri. Kita sedang berurusan dengan Tuhan. Amin, saudara. Syair lagu ini sangat indah sekali, saudara. Biar ini menjadi komitmen kita bersama. Kita mau tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau tetap cinta Tuhan. Kita mau tetap takut akan Tuhan. Setia sampai akhir. Itu yang dicari oleh Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, saudara, mari fokuskan kepada syair lagu ini. Renungkan tiap kata. Sangat indah sekali, saudara. Sambil kita memandang Yesus sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Oh, Ralabasi. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Naikkan dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen kita. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Ya, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia
sanda takaya ralabu ya ralabasi. Amen. Ya ralabasanda takaya ralabu ya ralabasangka takara ralabu ya ralabasanda takara ralabu ya ralabas. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Yesus. Amin. Haleluya. Agungkan Yesus saudara, tinggikan Yesus. Sanjung Dia sebab Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Agungkan Dia. Uralabas sandata kaya ralabu. Haleluya. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus yang akan membangkitkan kami, Roh Kudus yang akan membakar kami, sehingga roh kami menyala-nyala, sehingga roh kami berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Uralabas sandata kaya ralabu ya ralabas. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu lawatan-Mu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Oh haleluya Jesus. Shikaralabaralabas. Oralabas sangkata. Haleluya, haleluya. Shikuralabas sandatakaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa-Mu melingkupi kami. Kebenaran firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba memuncuri kebenaran firman Allah kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali pagi ini bersama anak-anak ya. Ini calon-calon penerus kita ya. Kita harus jaga mereka ya, didik mereka dengan baik, orang tua dan juga guru-guru tentunya ya. Orang tua kan lebih banyak waktunya bersama dengan anak-anak. Kalau guru-guru kan hanya berapa jam saja. Ya, oleh sebab itu saudara, mari kita akan gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk melayani dan menyukakan hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya senang sekali saudara, pujian terakhir tadi sangat tepat sekali dengan firman yang akan kami sampaikan. Nanti saudara akan lihat sendiri ya. Baik, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yuk kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kenapa saya ingin mengajak saudara berulang-ulang supaya saudara paling tidak saudara judulnya masih ingat ya. Sebab saya pernah ya menanya seseorang, kamu tadi ya, ibadah ya, iya, apa judul khotbahnya? Nggak tahu saudara. Nah saudara, ya, ini sangat disayangkan. Paling tidak saudara ingatlah judulnya. Ya, apalagi kalau isinya ya puji Tuhan luar biasa. Pengkhotbahnya pun kadang-kadang siapa yang khotbah nggak tahu. Wah ini saudara waktu ibadah nggak lagi ngapain saudara ya. Baik, puji Tuhan. Nah saudara, saya mengambil judul khotbah ini dari satu cuplikan ayat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Mari tolong ditampilkan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara konsentrasi ke depan saja, saudara tidak usah buka HP ya, nanti di sini ada ayatnya, ada PowerPoint-nya. Jadi saudara sudah lengkap, saudara gunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Nah saudara, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8
Nah, di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ini yang saya kutip saudara, jadi judul khotbah saya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudara, berbicara tentang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus, kita tahu saudara, ya, segala janji-janji yang disampaikan oleh Yesus, saudara, sudah ditepati. Dia akan dia lahir, saudara, di dalam dunia ini sudah ditepati. Kemudian dia bangkit naik ke surga, sudah ditepati. Dan kemudian dia naik ke surga, sudah ditepati, saudara, janjinya. Dan satu hal yang kita akan nantikan yaitu janji yang selanjutnya, ya. Tadi pujian tadi kita tetap setia menanti janji Tuhan. Janji yang berikutnya yaitu bahwa dia akan datang kembali di awan-awan untuk menjemput kita, anak-anaknya, umat pilihannya yang percaya dan tentunya yang setia sampai akhir. Tadi katakan mau setia, ya, sampai menutup mata. Ini penting, saudara. Ini sangat penting sekali, saudara. Jangan sampai saudara ada mereka yang setia melayani Tuhan, kemudian mereka beralih kepada iman yang lain karena sesuatu hal, sehingga pada saat Tuhan datang dia sudah meninggalkan Yesus. Ada kesempatan dia bertobat kembali, tapi dia tidak gunakan, sehingga pada akhirnya mereka tidak bersama-sama Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, padahal Tuhan pada berjanji bahwa dia akan datang kembali dan menjemput kita di awan-awan, saudara. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Kemarin waktu saya pelayanan di Sipoholon, ya, GSJA Sipoholon itu di Tarutung, saudara, di Sumatera Utara di sana. Saya katakan, saudara, sangat luar biasa, saudara. Kelahirannya sudah digenapi dan ada malaikat yang datang mengingatkan kepada Maria, kepada gembala. Kemudian pada waktu dia bangkit, ya, sudah digenapi dan malaikat juga datang mengingatkan, kamu nyari siapa sih, Maria? Yesus itu kan sudah berjanji bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kemudian pada waktu dia naik ke surga, ya, sudah digenapi, malaikat datang juga. Hai orang-orang Galilea, ngapain kamu lihat ke atas terus? Dia yang sudah naik ke surga nanti akan datang kembali sama seperti yang kamu lihat. Wah, saudara, saya renungkan kisah ini, saudara. 3 hal sudah digenapi dan selalu ada malaikat surga yang turun, yang berintervensi, mengingatkan kepada mereka. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Amin. Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa. Sampai ada malaikat surga yang datang, yang harus mengingatkan kepada kita semua pada waktu itu, saudara. Amin. Jadi kalau ada orang yang meragukan Yesus bukan Tuhan, saudara, ingat. Saya katakan waktu saya lahir, Pak RT aja gak datang, Pak RW gak datang. Pak Mukyar waktu lahir ada Pak RW datang, gak ada, ya. Kita gak ada. Ini malaikat, saudara. Sesuatu yang sangat indah, saudara. Malaikat datang, ini membuktikan bahwa ini bukan main-main. Malaikat surga datang mengingatkan waktu kelahirannya, waktu kebangkitannya, waktu kenaikannya. Wah, jadi yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi jangan sampai, saudara, ada yang meragukan siapa Yesus, saudara. Apalagi jangan sampai ada yang meragukan, aku mau undur, mau tinggalkan Yesus karena pasangan hidup, karena pekerjaan, saudara. Jangan sampai ada. Amin, saudara. Baru pembukaan aja, saudara. Harus yakin benar, saudara, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, saudara, berbicara tentang kedatangan segala sesuatu sudah dekat. Saya katakan bahwa
segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13 dan 14, Matius pasal 24 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah saudara-saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus berbagai hal sudah dikenapi, ya, terjadi gempa bumi, peperangan sudah terjadi, sudah dikenapi saudara. Dan satu hal yang terus saat ini sedang berjalan, yaitu tadi dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, ya saudara, kalau bawa Alkitab saudara garis bawahi, barulah tiba kesudahannya. Oleh sebab itu saya mendorong jemaat GSJ Talitakum ini, mari kita ikut ambil bagian tentang rencana kedatangan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kita terus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dengan berbagai macam cara saudara. Dengan adanya banyak media sosial, kita gunakan semuanya itu untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan. Agar apa? Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang pengecek ya, firman Tuhan katakan meledek atau mengecek, kapan sih Tuhan datang, dari dulu ya begini saja. Saudara, mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah saudara, ayat 9 saudara, lompat ayat 9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saudara, ada banyak orang sejak dulu mengeledek, mengecek kapan sih Yesus itu datang. Kan dari dulu seperti ini. Saudara, firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, kalau sudah bawa Alkitab, sudah garis bawahi sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini biar ada lebih dulu ya, jangan dimatikan dulu. Saudara, Yesus itu sangat sabar saudara, memberi kesempatan supaya sebanyak-banyaknya semua orang bertobat. Ya, Mas Adi pintar ya, di garis bawahi ya. Sabar terhadap kamu. Ini juga termasuk berbicara kepada kita saudara. Apakah saudara masih terikat dengan dosa? Apakah kita masih terikat dengan kehidupan kita yang lama? Tuhan memberikan kesabaran supaya apa? Supaya kita benar-benar meninggalkan hidup yang lama, mengubur semua bersama dengan Tuhan, dan bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mau benar-benar supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Amin saudara. Pak, mana mungkin kita hidup dalam dunia tidak bercacat celah? Nanti dulu ada Roh Kudus saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa hidup kudus, supaya kita hidup tidak bercacat celah di hadapannya, mengingatkan bahwa ada hal yang perlu diselesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau saudara. Sangat indah sekali saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia akan datang kembali di awan-awan menjemput kita, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
bahkan mereka mengejek, tetapi ia sabar terhadap kamu. Sabar terhadap kamu juga berbicara kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka boleh mendengar Injil dan mereka boleh membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat saudara menyampaikan kabar baik kepada mereka supaya mereka boleh membuka hati. Amin saudara. Dia sangat bersabar memberikan kesempatan kepada kita. Saya berharap Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, jikalau mungkin ada di antara kita yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan sakit hati, kepahitan, ya, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Ini waktunya kita tinggalkan saudara, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangannya sudah semakin dekat. Mari, dia sangat bersabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sangat indah sekali Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tadi saya katakan saudara, semua janjinya sudah digenapi, dan janjinya bahwa dia akan datang kembali sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu dan pasti akan digenapi. Katakan kanan kiri saudara, pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Kapanpun itu terjadi saudara, firman Tuhan katakan kedatangannya tidak ada yang tahu. Ya, kedatangannya tidak ada yang tahu saudara, tetapi tanda-tanda kedatangannya sudah digenapi. Oleh sebab itu terus Injil terus diberitakan melalui berbagai macam media. Injil disampaikan supaya apa? Semua orang mendengar, karena firman Tuhan katakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah sampaikan, akhir tahun 2023 ini kalau tidak salah, ya, Kementerian Kominfo ini sedang memasang jaringan-jaringan di tiap desa, kelurahan, supaya semua di seluruh Indonesia ini jaringan internet bisa masuk. Jaringan internet bisa masuk saudara. Kalau dia sudah jaringan internet sudah masuk di mana-mana saudara, ya, artinya media sosial bisa diakses di mana-mana. Kabar baik bisa disampaikan melalui berbagai macam cara. Mereka bisa mendengar Injil, mereka bisa mendengar kabar baik, dan kabar keselamatan bisa sampai kepada mereka. Saudara, ini cara Tuhan. Cara Tuhan membuka supaya kabar baik itu bisa disampaikan kepada semua orang. Semua orang boleh mendengar, dan pada akhirnya barulah tiba kesudahan. Janji kedatangannya bukan sesuatu yang menakutkan saudara. Nanti saya di bagian akhir saudara, ya, kalau ada banyak orang yang mengatakan wah nanti kiamat kita akan mengalami macam-macam saudara, jangan kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang lain saudara. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, kedatangan Tuhan Yesus adalah merupakan satu yang kita nantikan. Ini adalah janji yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, karena kita akan diangkat bersama-sama di awan-awan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah janji tentang kedatangan Tuhan Yesus. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagian yang kedua saudara. Bagian yang kedua saya katakan waspada dan berjaga-jagalah selalu. Ya, waspada dan berjaga-jagalah selalu. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 dan 4, kemudian lompat ayat 36, 42 dan 44 saudara. Sana dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, ada waktu khusus Yesus berbicara dengan murid-murid. Ya, beberapa murid kemudian kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tetapi tentang hari dan, saudara ikuti ya nanti siapa Adit ya, ayat-ayat yang saya tulis di situ karena lompat-lompat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, mungkin saudara ada yang bingung, Pak, kok anak tidak tahu? Ya, anak pada waktu itu sebagai manusia, ya, anak sebagai manusia. Yesus adalah manusia 100%. Pada waktu dia sebagai manusia dia tidak tahu kapan dia akan datang, tetapi pada saat dia sebagai Tuhan ya pasti tahulah, ya. Hanya Bapa sendiri, hanya Yesus sendiri juga maksudnya, saudara. Saudara tidak perlu bingung ya. Ini sesuatu yang indah sekali, saudara. Karena itu, ya, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, kapanpun Tuhan Yesus akan datang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung, saudara, ya. Kita tidak perlu kapan ya Tuhan datang, ya. Saya sering mendengar ada perdebatan, oh Tuhan akan datang bulan ini, tahun ini, ya. Kita tidak perlu, saudara, memikirkan itu. Yang penting, saudara, kita dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Karena apa tadi? Tuhan sabar memberikan kesempatan pada kita supaya kita benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kapanpun Tuhan datang tidak ada masalah, saudara. Ada seorang hamba Tuhan katakan, aku pengen nanti kalau Tuhan datang saya sedang khotbah. Wah, silahkan, saudara. Ya, mungkin Mbak Dian, saya waktu Tuhan datang saya pengen waktu itu saya sedang sebagai WL. Wah, silakan. Ya, Mas Chandra, saya sedang main musik, Tuhan datang. Gitarnya tertinggal, saya naik. Wah, indah sekali, saudara. Ya, tidak ada masalah, saudara. Kita kapanpun Tuhan datang. Yang penting pada waktu Tuhan datang, saudara, sudah tidak ada lagi roh kebencian, roh kepahitan, roh sakit hati. Apalagi saat saudara Tuhan datang, saudara sedang marah-marah kepada istri, ya, sedang ngomong kotor, ngomong jorok, saudara. Kita mau sebuah tinggalkan. Semua sudah dikubur pada waktu kita hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, saudara, semua sudah kita kubur, ya. Kita hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Kita hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting, saudara, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita dalam keadaan siap sedia, berjaga-jaga. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, waspada dan berjaga-jaga. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang mengingatkan, oh nanti sesuatu yang menakutkan, Tuhan akan datang, kiamat akan menakutkan. Itu bagi mereka, saudara. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tetap setia sampai akhir, saudara, ini sesuatu yang sangat indah yang kita nantikan. Amin, saudara. Tadi sebelum ibadah saya sempat membagikan pokok-pokok doa, ya, karena ada beberapa ibu-ibu, ya, yang sepuh belum punya pokok doa syafaat. Saya ingin siapapun saudara di tempat ini, walaupun saudara sudah S3, sampun sepuh sekali, ya, S3 saudara masih dapat melayani. Amin. Saya buat pokok doa, saya eliminating, ada 11 pokok doa, 10 pokok doa. Ya, ibu-ibu yang ingin terus ikut melayani, bisa terus berdoa kapanpun. Menjadi pendoa syafaat itu bagian daripada pelayanan yang bisa kita lakukan.
Jadi saudara, tidak ada alasan saudara untuk kita tidak tetap melayani Tuhan. Saya sering katakan, melayani tidak harus di altar, tidak harus di mimbar. Saudara, dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Saudara, wah, sangat asik sekali saat ya kita sedang berdoa syafaat, mungkin Bukar Miati sedang berdoa menaikkan pokok-pokok doa itu, kemudian Tuhan datang diangkat. Indah sekali. Indah sekali saudara. Tuhan mau supaya setiap kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan kita sedang melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan saat Tuhan datang. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Ibrani pasal 4 ayat yang pertama. Ibrani pasal 4 ayat yang pertama di sana dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada. Ya, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Karena Tuhan datang, Dia tidak diangkat di awan-awan, ya, yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, tetapi kita harus melewati saudara penganiayaan yang berat. Kita tentunya tidak mau melewati semua pada saat Tuhan datang. Tuhan, terima kasih Pak, bagaimana kalau orang tua saya yang sudah meninggal, dia setia kepada Tuhan? Tenang saja, firman Tuhan katakan dia akan bangkit terlebih dahulu pada waktu Tuhan datang. Dia akan lebih dulu bangkit bersama-sama Tuhan di awan-awan. Baru kita yang hidup yang akan terangkat di awan-awan. Saudara, sekali lagi saudara, peristiwa tentang kedatangan Tuhan, kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Tadi firman Tuhan katakan, ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, jadilah tenang, kuasai dirimu. Kita harus dapat menguasai diri, tidak mudah terpancing oleh emosi. Amin saudara. Tidak mudah terpancing oleh emosi. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa bersabar, untuk kita bisa memiliki hati yang tenang, tidak mudah terpancing oleh emosi. Kita harus dapat tenang dalam menghadapi berbagai hal supaya kita dapat berdoa, sebab doa dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Saudara, kalau saudara ya tidak dapat menguasai diri, saudara mudah terpancing emosi, saudara akan sulit untuk berdoa. Firman Tuhan ingatkan supaya kamu tenang, kamu harus tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya berharap saudara akan menjadi orang-orang yang suka berdoa. Di dalam situasi apapun juga, firman Tuhan juga katakan tetaplah berdoa, sehingga kapanpun Tuhan datang kita sedang dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga. Siapa yang suka bergumam di dalam Tuhan, ya, ini juga bagian daripada waspada dan berjaga-jaga. Saudara, saya mengajarkan kepada saudara, sukalah bergumam di dalam Tuhan. Saudara, saya sering sampaikan saudara, oh Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Ibu-ibu, saudara sambil menggoreng tempe, Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini sangat indah sekali, sangat indah sekali saudara. Mari biar ini menjadi satu kesukaan kita, untuk kita bergumam di dalam Tuhan, untuk kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui kita suka bergumam di dalam Tuhan. Karena itu adalah satu yang indah. Tuhan senang saudara, kita sedang menyenangkan hati Tuhan melalui saat kita bergumam, Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan. Saya percaya saudara, tidak ada orang yang sedang marah-marah mengatakan Tuhan Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia, tidak ada. Tapi saat kita bergumam di dalam Tuhan,
Tuhan menambahkan kita ketenangan. Tuhan menambahkan kita roh penguasaan diri. Tuhan menambahkan kepada kita roh kesabaran. Amin saudara. Amin. Bapak-bapak ingin istrinya sabar, sukalah bergumam di dalam Tuhan. Ibu-ibu ingin suaminya sabar, sukalah bergumam dalam Tuhan. Mari bergumam di dalam Tuhan. Pak, itu kan orang tua, Pak. Oh, siapa bilang orang tua? Anak-anak muda pun sangat indah kalau dia suka bergumam di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita sedang bergumam di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tidak dalam ketinggalan. Firman Tuhan di dalam Ibrani tadi katakan, tidak ketinggalan. Karena kalau kita tinggal, saya senang sekali ayat ini katakan gini saudara. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Masih ada kesempatan walaupun mereka ketinggalan, tetapi kita harus melewati penganiayaan yang berat saudara. Kita mau supaya pada saat Tuhan datang kita terangkat, tidak perlu melalui aniaya yang berat. Oleh sebab itu tetaplah berdoa sehingga kapanpun Tuhan datang, kita sedang dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, inilah waktunya. Jangan sampai ada di antara kita yang masih menyimpan sakit hati. Jangan sampai yang masih ada menyimpan kepahitan, kebencian kepada orang lain. Selesaikan saudara. Selesaikan saat ini. Supaya pada waktu Tuhan datang, kita sudah tidak ada lagi menyimpan kepahitan, sakit hati. Saudara, saya sama Bu Ari kemarin beberapa waktu yang lalu saya di Jakarta, ya cukup lama. Ternyata Tuhan memang punya maksud. Ya, saya menemui kakak-kakak saya, keluarga kami. Saya melihat mereka masih banyak sekali yang ada sakit hati, kepahitan, saudara. Dan itu Tuhan pertemukan kami untuk melayani mereka. Kami ada pesta pernikahan, saya ajak kakak saya, ayo kita turun ke basement tempat parkir, kita doa. Saya sharing, kami berdoa. Dan puji Tuhan saudara, ya saudara, ya bagaimana mereka tidak sakit hati saudara. Kakak saya itu punya villa, ya beberapa villa saudara. Ya kemudian salah satu ada 4 sertifikat hak milik villa itu ditipu orang saudara. Ditipu orang. Kira-kira nilainya itu sekitar 4M. Bagaimana dia tidak sakit hati? Saya katakan, sudah lupakan saja. Tuhan punya rencana. Kemudian dia juga cerita, ada villanya yang harga 8M itu saudara, dengan gedung pertemuannya digadekan. Enak sekali saudara, yang penipunya itu gadekan saudara, kemudian dapat uang 2M. Kakak saya dikasih 500 juta, yang 1,5 dibawa dia. Bagaimana tidak sakit hati? Saya diceritain seperti itu saudara. Ya, saya pegang 1M aja gak pernah saudara. Belum pernah pegang 1M. Ya ini M-an saudara. Dia begitu merasa dia sakit hati yang luar biasa, kepahitan. Tidak bisa dilaporkan polisi karena tidak ada bukti apa-apa. Ya, tidak ada bukti pinjam meminjam saudara. Dia sangat sakit hati, tetapi puji Tuhan, dia seorang majelis gereja saudara. Majelis gereja, saya ingat, sudah lupakan. Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Jangan sampai ada roh kebencian, jangan ada sampai roh kepahitan, roh sakit hati. Lepaskan semua. Puji Tuhan, dia menerima. Saya terus layani melalui telepon saudara. Layani melalui telepon saudara. Saya percaya saudara, Tuhan pertemukan ini. Saya ke Jakarta cukup lama waktu itu, 5 hari. Ternyata Tuhan punya maksud ini, supaya saya bisa melayani saudara-saudara saya. Belum yang lain lagi, kakak saya yang belum di dalam Tuhan. Saya sampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Puji Tuhan mereka mau terima Tuhan Yesus. Adik saya juga,
PR-nya banyak sekali saudara. Saya percaya ini Tuhan yang memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Saya percaya Tuhan juga sedang memakai saudara. Tuhan mau memakai saudara untuk dengan melayani orang lain saudara. Mungkin itu keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin sahabat kita saudara. Tuhan mau memakai kita untuk melayani mereka, karena mereka membutuhkan kasih Kristus. Nanti bagian yang ketiga saudara, mereka membutuhkan kasih Kristus yang menyelamatkan itu saudara. Dan itulah saudara, Tuhan mau memakai kita umat pilihannya. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga saudara, bagian yang ketiga yaitu mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh. Sebab tadi dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, ya di 1 Petrus 4 ayat 78 tadi, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Mas Adit, ya kita baca lagi dah ya. Tadi di awal tadi 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, perhatikan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, di dalam situasi atau kondisi yang kita sedang waspada dan berjaga-jaga, Tuhan bukan hanya mengingatkan kita supaya tenang, supaya kita dapat berdoa, tetapi Dia mengingatkan supaya kita mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, kembali ke slide-nya Mas Adi. Mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita dalam mengasihi dengan sungguh-sungguh, saudara, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentunya kita tidak mau menyakitkan hati Tuhan, kita tidak mau mengecewakan Tuhan, kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Rasul Paulus ingatkan pada kita, karena Dia adalah pribadi yang hidup dalam diri kita. Kita mau selalu menyenangkan Tuhan. Saya percaya saudara datang beribadah pada pagi hari ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah bagian daripada kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu gunakan sungguh-sungguh saudara, sebaik-baiknya. Selama masih ada kesempatan, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan, kita tidak mau mengecewakan Tuhan, kita tidak mau mendukakan Dia. Apapun yang kita lakukan, perkataan kita, tindakan kita saudara, mari saudara biar semua itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bahkan di ayat yang lain katakan dengan segenap kekuatanmu. Artinya all out kita harus mengasihi Tuhan saudara. Mari saudara kita renungkan baik-baik. Adakah perbuatan kita, perkataan kita yang selama ini mungkin masih menyakitkan hati Tuhan, membuat Dia berduka, membuat Dia kecewa melihat umat pilihannya? Ya, saudara yang masih terikat dengan rokok, sudah tinggalkan rokok, karena Tuhan tidak berkenan. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, bait Allah jangan dikotorin. Ya, ada Roh Allah tinggal di dalam diri kita, pribadinya Tuhan yang Dia bisa berduka. Mari kita mau selalu menyenangkan Dia. Amin saudara. Yang masih suka ngomong kotor, saudara tinggalkan semua, kubur
Yang masih punya sakit hati dengan seseorang, tinggalkan semua. Dia mau supaya kita benar-benar tidak bercacat celah. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita juga mau mengasihi sesama manusia dengan segenap jiwa kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya sering katakan, saudara, Pak, bagaimana sih Pak mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Apakah kita harus memberi sembako saat dia kekurangan? Amin, itu baik. Apakah kita perlu menolong dia saat dia kesusahan? Amin, itu baik. Tetapi saudara, ini sangat dalam sekali. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diri kita sendiri kan kita tidak mau binasa, bukan? Kita tidak mau masuk hukuman yang kekal di neraka. Sama, kalau saudara mengasihi seseorang, sama seperti itu juga. Kita tidak ingin saudara kita yang belum percaya Tuhan akan binasa. Ya, kalau saudara memberi sembako dia ke orang, amin, itu baik. Tetapi tidak sampai di situ saja. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan mau, dan Tuhan sedang mencari saudara, memakai saudara untuk menjadi alatnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sama manusia harus terus kita tingkatkan, saudara. Firman Tuhan tadi katakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya saudara, kasih dapat menyelesaikan dosa. Dengan kasih banyak orang yang diikat oleh dosa akan dimerdekakan. Saudara, Tuhan memakai kita, saudara. Tuhan memilih saudara supaya apa? Supaya kita dipakai Tuhan untuk membawa orang yang sedang hidup di dalam dosa, mereka yang terikat di dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita bawa kepada Tuhan dan mereka mendapatkan pengampunan atas dosa. Haleluya. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Oleh sebab itu firman Tuhan tadi katakan, kita diingatkan lagi, jangan ada sakit hati, kepahitan, kebencian, tetapi mari kita mau mengasihi dan mengampuni kepada siapa saja, terlebih dengan saudara-saudara seiman. Saudara, di dalam Galatia 6 ayat 10, saya sering saudara ayat ini mengiang-niang di dalam diri saya. Galatia 6 ayat 10 ya. Mau ditampilkan? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan. Saudara masih hidup semua kan? Masih bisa bernapas kan? Berarti masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya kalau mau malas berbuat baik, ayat ini mengiang-ngiang buat saya. Galatia 6 ayat 10, Galatia 6 ayat 10, Galatia 6 ayat 10. Berbuat baik selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Berarti ada waktunya tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk berbuat baik. Selama kita masih ada kesempatan, mari saudara berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara seiman, kepada semua orang. Pak, saya sendiri sedang kekurangan, bagaimana bisa berbuat baik? Saudara, berbuat baik tidak harus memberi uang. Saudara bisa lakukan sesuatu. Orang yang membutuhkan doa saudara, orang yang membutuhkan penghiburan saudara, orang yang membutuhkan saudara kuatkan karena dia lemah. Saudara, berbuat baik. Berbuat baik. Amin saudara. Amin. Saya berharap saudara jemaat GIC Talitakum di Malang ini adalah jemaat yang suka berbuat baik. Ya, saya senang Pak Mukiar, Bu Mukiar pernah cerita. Kalau ada orang pengemis, dia bikinkan nasi. Ya, ada pengamen kadang-kadang bikinkan, karena dia jualan bikinkan nasi, suruh makan dulu. Wah, luar biasa. Berbuat baik. Apa yang ada pada kita lakukan untuk berbuat baik, saudara.
Saya berharap Galatia 6 ayat 10 ini akan terus mengiang-iang kepada kita semua, saudara. Mari selama masih ada kesempatan, kita mau berbuat baik, saudara. Ada waktunya kita tidak ada kesempatan. Inilah waktunya, saudara, untuk kita mau berbuat baik. Percayalah, saudara, kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan bertanggung jawab akan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang mengerti. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kasih harus menjadi yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Inilah bagian yang terakhir, saudara, bagian yang keempat. Bagian yang keempat yang tadi saya katakan, saudara, kedatangannya adalah sukacita bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus kembali bukan hal yang menakutkan. Kedatangannya adalah sesuatu yang membawa sukacita bagi kita, saudara. Jikalau kita benar-benar selalu waspada dan berjaga-jaga. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, mungkin saat ini saudara mengalami berbagai pencobaan. Jangan sampai kasih saudara kepada Tuhan, jangan sampai kasih kita kepada sesama manusia akan luntur, saudara. Sebab Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Di sana dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, yaitu Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji nama Tuhan, saudara. Inilah sesuatu yang sangat indah, saudara, yang menjadi pengharapan bagi kita, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus adalah berita yang membawa sukacita bagi kita, bukan berita yang menakutkan. Dia datang untuk menyebut kita di awan-awan. Kita akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Wah, ya, kita akan berlomba hebat-hebatan mahkotanya, saudara. Karena suka berbuat baik selama ada di dalam dunia ini. Karena mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh. Mungkin, saudara, bisa saja mahkota saudara lebih berkilo-kiloan daripada saya. Bisa saja, saudara. Ya, mahkotanya Bu Karmiati mungkin lebih wah hebat. Mahkotanya Pak Muktiar lebih hebat. Bisa saja, saudara. Mari, saudara, kita mau supaya mahkota kehidupan itu, mahkota kemuliaan itu benar-benar menjadi bagian kita. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan kita menerima mahkota kemuliaan. Mari, oleh sebab itu waktu yang sisa ini, saudara, selama masih ada kesempatan, kita gunakan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Mari 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, ayat yang terakhir ini, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin, saudara. Kita mau menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan, saudara. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Oh, ralama shikata karalama shandata.
Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kami, yang berjanji bahwa Engkau akan datang kembali untuk mengangkat kami di awan-awan. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup sampai saat ini, biar kami mau terus waspada dan berjaga-jaga. Kami mau lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia dengan lebih sungguh-sungguh, sehingga pada waktu Engkau datang Tuhan, kami benar-benar akan terangkat di awan-awan bersama dengan Engkau. Sesuatu yang membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Setiap perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, semua itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh di dalam Engkau. Ampuni kami. Kami bersyukur Tuhan, biar selama masih ada kesempatan ini kami mau terus berbuat baik kepada siapapun. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara, namun saya ingin mengajak kita naikkan pujian ini. Kuru tadi berulang-ulang. Kuru ini tidak sekali. Sampai akhir. Ora labas, utang gala labas. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Semua naikkan pujian dengan sungguh-sungguh saudara. Jadi ini komitmen kita. Ku menutup mata, Oh, Kau mendengar Tuhan. tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Lebih sungguh-sungguh. Ya, Engkau mendengar. Ini kerinduan kami, ini komitmen kami padamu. Tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dengan lembut. Sampai akhir ku menutup mata, Ya, Tuhan Kau mendengar. tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dengan lebih lembut. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Ini janji kami Tuhan. menanti janji-Mu.
komitmen kami kepadamu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. LCD-nya bisa dimatikan saja. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan lembut sekali lagi. Sampai akhir ku menutup mata, Amin. ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdiam diri sejenak sambil mengoreksi hati kita masing-masing. Apakah benar kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah tidak ada tindakan perkataan kita yang menyakitkan Tuhan? Bahkan mungkin menyakiti orang lain. Inilah waktunya untuk kita tinggalkan. Tuhan mau supaya kita tidak bercacat celah di hadapan-Nya. Saat kita menanti janji Tuhan itu, supaya benar-benar mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan itu menjadi bagian bagi kita. Renungkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan secara kebetulan Tuhan mau. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami. Singkapkan hal-hal yang terselubung dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Saya mau berdoa bagi saudara. Saudara yang punya komitmen sungguh-sungguh, Tuhan, ampuni saya selama ini saya suka menyakitkan hati Tuhan. Dan saat ini saya mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi sesama manusia, saudara-saudara kami dengan sungguh-sungguh. Saya mau berdoa kepada saudara. Angkat tangan saudara. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Saudara mau berkata seperti pujian ini, sampai menutup mata, aku mau tetap setia menanti janji-Mu. Sekali lagi, jika saudara ingin didoakan, angkat tangan saudara. Saudara mau berkomitmen pada Tuhan secara pribadi. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saudara, utarakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Apapun masalah saudara, sampaikan kepada dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan, kami mau supaya kami semua tidak ada satupun yang kedapatan bercacat celah. Kami mau dikuduskan, disucikan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara jika saudara perlu didoakan. Mungkin ada pergumulan yang lain, saudara juga boleh mengangkat tangan. Saudara boleh mengangkat tangan. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Saya merasakan hadiratnya yang indah.
hadiratnya yang kuat pada pagi hari ini. Saudara tidak usah takut malu. Angkat tangan jika saudara perlu didoakan. Apapun berdoa saudara. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Singkapkan hal-hal yang terselubung dalam hati kami. Turunkan tangan saudara, turunkan tangan saudara. Turunkan tangan saudara. Mungkin masih ada yang lain yang belum mengangkat tangan, saudara belum mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Naikkan pujian ini 2 kali, nanti saya baru akan berdoa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, ini komitmen kami, janji kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar waktu yang ada ini kami gunakan untuk melayani Engkau. Apa saja yang bisa kami lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Kau melihat, Kau mendengar komitmen mereka, janji mereka. Tuhan, tolong mereka Tuhan, apapun yang menghalangi mereka, untuk mereka tetap setia kepada Engkau. Segala roh-roh yang merintangi menghalangkan, patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati, terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita, kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita mau tetap setia mengasihi sesama, sehingga saat Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan mendapati kita tetap setia. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh, pembacaan firman Tuhan yang boleh menguatkan hati kita. Mari saya mengundang adik Cio untuk maju ke depan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya
banyak berbuah. Memberkati. Mari saya mengundang anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu untuk kita maju ke depan. Mari seluruh anak-anak boleh maju ke depan. Chelsea, Arsya. Generasi penerus kita ya. Amin. Ya turun aja supaya kita bisa berdoa ya. Kita akan doakan buat anak-anak ini. Mereka adalah calon-calon penerus kita. Ya. Naikkan pujian, aku berserah, aku berserah. Mari ya. Arahkan tangan saudara ya. Kita akan doakan mereka buat masa depan mereka, calon pasangan hidup mereka, kita akan doakan. Aku berserah, aku berserah. Naikkan pujian. Ku berserah, aku berserah, amin, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ya, mari kita berdoa ya. Berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari pengaruh-pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong supaya mereka boleh tumbuh sehat secara jasmani, tumbuh sehat secara rohani Tuhan.
buat berhasil dalam sekolah mereka Tuhan. Buat berhasil dalam sekolah mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat dan hormat pada orang tuanya, supaya mereka hidup berbahagia dan panjang umurnya. Tuhan tolong mereka Tuhan. Oh, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu masa depan mereka, calon pasangan hidup mereka kelak Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Ajar mereka hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka itu cinta Tuhan sejak kecil. Oh, mereka boleh memuliakan Engkau di dalam seluruh hidupnya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Tuhan tolong Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Dijauhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit. Dijauhkanlah mereka dari segala malapetaka bahaya. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan memimpin mereka. Roh Kudus akan menyertai mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat anak-anak ini Tuhan. Biar mereka kelak akan menjadi penerus-penerus di tempat ini Tuhan. Kami memberkati orang tua mereka. Kami memberkati guru-guru mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin mereka. Roh Kudus akan menghibur mereka. Roh Kudus akan menolong mereka di dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biar mereka boleh mengajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Berkati juga orang tua mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Puji nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya mengundang seluruh petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan nanti dengan kasih Kristus, Bapak Ian akan memimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan sia-sia, tapi firman boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Amen. Sehingga kami tidak hanya sebatas kami membuka, membaca, mendengar dan merenungkannya, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Amen. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, demi keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
mengikuti persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan membacakan pengumuman yang terdapat di dalam warta. Yang pertama, dimohon kehadiran kaum wanita dalam ibadah kaum wanita pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 5 sore di gereja. Yang kedua, dimohon kehadiran kaum pria dalam ibadah kaum pria pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 6:30 malam di gereja. Yang ketiga, dimohon kehadiran jemaat dalam acara doa dan puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 siang di gereja dan disediakan buka puasa makan bersama. Yang keempat, mohon dukungan doa untuk acara Sekolah Alkitab Liburan atau SAL anak-anak sekolah minggu GSJ Atalita Kumalang yang akan diadakan pada hari Kamis 22 Juni sampai dengan hari Sabtu 24 Juni 2023 di gereja. Yang kelima, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dan puji Tuhan sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 janji iman sebesar Rp280.090.100 dan sudah digunakan sebesar Rp260.142.600 sehingga saldo kita saat ini adalah Rp19.947.500. Kita terus dukung dalam doa dan juga dana untuk pembangunan kelas sekolah minggu ini agar semuanya bisa selesai dengan pertolongan Tuhan. Yang keenam, pengumuman laporan keuangan pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dapat dilihat di papan pengumuman lembaran yang berwarna biru. Yang ketujuh, doakan terus untuk janji iman pembangunan kelas-kelas sekolah minggu tahap ketiga yang pembangunannya sudah dimulai pada bulan Juni 2023 ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop janji iman dan ingin memberikan janji iman, silahkan dapat mengambil di meja belakang. Untuk pelayan ibadah minggu depan tertera di dalam warta dan mohon untuk diperhatikan. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan. Ya, Saudara, seperti kita ketahui bahwa mulai bulan Juni ini ya, kita sudah melanjutkan pembangunan tahap ketiga, yaitu pembangunan kelas-kelasnya sekolah minggu. Ya, luar biasa. Dulu kita melalui 3 tahap, Saudara. Tahap pertama adalah pondasi dulu ya, sudah selesai. Kemudian kita berhenti beberapa bulan dan kemudian tahap kedua, ya puji Tuhan sudah selesai, yaitu pembangunan cor ini ngedak ini ya Saudara. Dan kita sekarang melangkah yaitu pembangunan tahap ketiga, kelas-kelas sekolah minggu. Minggu yang lalu kita sudah membagikan janji iman ya, lembaran janji iman Saudara untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menyerahkan, ya tadi ada beberapa yang sudah menyerahkan. Saya minta Saudara Ibu Anis dan Ibu Tia ya, boleh keliling ya. Mungkin ada yang mau menyerahkan ini? Ya, Bu Anis sama Bu Tia, silakan berdiri Mbak Tia, cepat ya. Ada yang mau menyerahkan janji imannya? Silahkan, angkat tangan ya. Nah, itu ya. Ya Mbak Tia cepat ya. Keluar aja dulu ya. Ya, ada lagi mungkin yang mau menyerahkan janji imannya lembaran ini? Lembaran warna putih saja. Ya, lembaran warna putih, warna merahnya disimpan. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau Saudara ada juga yang menyerahkan dengan uangnya, ya puji Tuhan. Ya, silakan kalau ada, masih ada. Ya, ada. Ya, baik, kalau tidak ada, nanti Saudara juga bisa mungkin pada waktu pulang diserahkan di belakang sana ya. Baik, itu lembaran putihnya. Kalau Saudara mau menyerahkan uangnya juga silakan. Nah Saudara, di dalam lembaran ini ya ada janji iman minimal Rp150.000 yang bisa diangsur selama 3 bulan. 3 bulan sampai tanggal 24 September. Saudara silahkan kalau Saudara mau mengangsur. Saudara itu di bawahnya ada kolom yang kosong. Saudara kalau Pak saya mau 500.000, silahkan Saudara tulis ya 500.000. Kemudian kalau Saudara cawang, Pak saya mau 1 juta, ya silahkan Saudara isi, kemudian Saudara cawang Saudara. Nah itu ya Saudara, Saudara bisa mengisinya dan Saudara bisa menyerahkan lembar yang putih. Saudara kalau Saudara belum mendapatkannya minggu lalu ya, ada yang belum dapat? Boleh angkat tangan?
Ada yang belum dapat? Ya, ya puji Tuhan di belakang itu ya. Ada yang belum dapat silahkan diberikan ya. Silahkan saudara, kalau belum mendapatkan, saudara ingin, Pak saya ingin ikut membantu untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu, saudara bisa mengambil amplop ini. Saudara tidak usah buru-buru saudara, yang baru mengambil hari ini, saudara ambil, saudara berdoa lebih dulu ya. Berapa ya Tuhan, tolong saya gerakkan saya berapa untuk memberikan ya. Puji Tuhan, kalau saudara sudah digerakkan Tuhan, saudara tulis angkanya dulu, saudara cawang, saudara bisa berikan ya. Saudara ya, silakan saudara yang belum boleh mengambil di belakang nanti. Saya percaya saudara semuanya akan terselesaikan dengan baik pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Amin. Atau mungkin ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas mungkin berkaitan dengan ini? Boleh angkat tangan? Saya ingin jelaskan saudara. Baik, sekali lagi ya, kita sedang melangkah dan saudara bisa, nah kalau saudara ingin melihat, saudara setelah selesai ini saudara bisa naik juga ya, tapi jangan umpel-umpelan tentunya ya. Satu-satu saudara bisa lihat sudah sampai sejauh mana pembangunannya ya. Sudah tembok segini saudara, puji Tuhan, kita doakan saudara ya, supaya semuanya akan segera terselesaikan. Baik, saya kira itu saja. Saudara sudah mengambil amplop dan saudara sudah menyerahkan. Terima kasih buat apa yang saudara lakukan. Saudara yang belum, saudara tetap berdoa. Tuhan, terima kasih, berapa yang harus saya sumbangkan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saya kira itu saja. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa, boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Ya, boleh angkat tangan biar disambut. Baik, tidak ada ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan satu pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang tinggalkan rumah-Mu Tuhan. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan janji iman mereka Tuhan, ataupun mereka yang mungkin saat ini sedang berdoa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, biar Tuhan pimpin mereka sehingga apapun yang diberikan semua itu dalam pimpinan Tuhan menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita doa Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.